Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah GD 4105 Hidroinformatika. Pada bagian kedua setelah UTS ini, kita mulai dengan modul ke-8 ya, itu mengenai pengenalan dari model numerik. Ya. Kita akan melihat dulu apa itu model dan pemodelan. Model itu dapat didefinisikan sebagai sebuah benda yang lebih kecil atau sebuah benda kecil yang biasanya dibuat dalam skala tertentu yang merepresentasikan dari satu objek yang lain yang lebih besar. Ya. Contohnya di gambar ini kita bisa lihat ada gambar mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan itu adalah satu model dari sebuah mobil yang real, yang nyata gitu ya. Nah, mobil-mobilan ini dibuat dalam skala tertentu, misalkan 1:24. Jadi kalau mobil-mobilan ini diperbesar 24 kali, maka akan seperti bentuknya itu akan seperti mobil yang real gitu ya. Oke, contoh lain adalah globe ya. Globe juga itu adalah representasi dari bentuk dan posisi daratan-daratan atau benua yang ada di permukaan bumi. Kemudian model itu juga itu adalah sebuah representasi dari sesuatu dalam bentuk yang ideal. Ya. Contohnya adalah kita sering menyebut seorang fotomodel gitu ya. Nah, fotomodel itu kenapa disebut sebagai model itu karena dia model atau role dari sesuatu yang ideal untuk manusia gitu ya. Jadi dia nanti kalau pakai baju apapun gitu ya, pakai aksesoris apapun itu akan terlihat ideal gitu ya. Nah, kemudian model juga dapat dikatakan sebagai karakteristik umum dari sebuah grup yang direpresentasikan. Jadi kalau kalian misalkan nanti ditunjuk untuk mewakili ITB di satu ajang kompetisi gitu ya, apapun yang kalian lakukan di dalam ajang kompetisi itu, kelakuan baik, kelakuan buruk, itu akan mencerminkan orang menganggap bahwa kalian itu mewakili mahasiswa ITB sehingga bisa dianggap bahwa mahasiswa ITB itu seperti yang kalian lakukan gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau kita mewakili satu grup tertentu karena kita akan jadi model untuk grup tersebut. Oke, kemudian apa yang disebut dengan pemodelan atau modeling? Pemodelan itu adalah satu usaha ya, atau aktivitas yang dilakukan untuk mempelajari sebuah sistem. Dalam pemodelan, mempelajari sistem tersebut kita menggunakan suatu media. Ya. Media itu digunakan untuk meniru atau mengimitasi dan mensimulasikan ya, dari karakteristik sistem tersebut. Ya, contohnya kalau kita bicara arus laut gitu ya, kita mempelajari sistem arus yang ada di laut. Nah, media yang kita gunakan bisa berupa kolam air gitu ya, atau selokan misalkan ya, atau tabung air, atau di akuarium misalkan. Kemudian kita mencoba meniru apa yang terjadi di alam itu dengan meniupkan angin di atasnya misalkan. Ya. Dan coba kita mensimulasikan ya, mensimulasikan itu kita mencoba melakukan satu skenario tertentu. Jadi kalau anginnya sekian meter per detik, itu seberapa arus yang ditimbulkan. Kalau diperkencang atau diperkecil, hasilnya akan seperti apa. Nah, itu yang namanya simulasi. Nah, dalam pemodelan, simulasi itu bisa dilakukan kalau imitasinya sudah bagus. Jadi, prinsipnya kalau kita melakukan pemodelan, maka kita harus meniru dulu apa yang terjadi di alam itu secara benar, baru kita setelah itu melakukan simulasi. Nah, untuk medianya sendiri apa yang bisa kita gunakan? Medianya bisa menggunakan media yang real atau fisik gitu ya, seperti tangki air, kemudian kolam, atau kalau kita memodelkan angin itu ada yang disebut dengan terowongan angin gitu ya, atau kita membuat satu objek tertentu dengan menggunakan keramik atau kertas gitu ya, itu media fisik. Sementara media yang abstrak itu yang tidak real itu ya, itu seperti komputer, kemudian model numerik, atau dalam bentuk imajinasi. Apa yang disebut dengan imitasi dan simulasi ini? Jadi untuk imitasi itu adalah kita meniru ya atau mengcopy sesuatu. Jadi kita mencontoh
apa yang ada di alam, kemudian kita tiru, gitu ya. Baru setelah itu kita lakukan simulasi tadi ya, itu untuk memproduksi sesuatu yang tidak real, tidak nyata itu karena kita melakukannya dalam bentuk simulasi, tapi itu mewakili apa yang terjadi di alam, gitu ya. Oke, makasih. Kita lanjut nanti ke segmen berikutnya.